Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dian Fitri Utami. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret semester 3. Dalam video kali ini, saya akan membuat latihan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dalam simulasi pembelajaran ini, saya menggunakan metode pembelajaran improve. Sedikit penjelasan mengenai metode pembelajaran improve. Improve pertama kali dikembangkan oleh Lower Low. Beliau adalah seseorang berkebangsaan Amerika. Improve dikembangkan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan efisien atau yang dalam masyarakat sering dikenal dengan pembelajaran aktif. Improve merupakan singkatan dari Introducing the New Concept, Metacognitive Questioning, Practicing, Reviewing, and Reducing Difficulty, Obtaining Material, Verification, and Enrichment. Singkatnya adalah sajian pertanyaan untuk mengantarkan konsep, siswa latihan dan bertanya, balikan, perbaikan, pengayaan, dan interaksi. Adapun materi yang saya gunakan adalah sistem komputer yang terdapat pada mata pelajaran SMK jurusan Multimedia kelas 10 semester 2. Sekian video pendahuluan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran pagi ini? Sudah. Alhamdulillah. Kurang kompak, sudah siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Sudah. Oke, seperti yang sudah tertera di layar, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi utama komputer. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi utama komputer, yang kedua adalah memahami perangkat utama dari komputer. Oke, sebelum ke materi, saya punya introduction dulu buat kalian. Nah, siapa yang udah tahu ini apa? Ada yang udah pernah melihat atau udah pernah mendengar atau familiar mungkin? Tidak. Tidak. Belum ada, kalian belum ada yang pernah melihat ini? Belum. Oke, ini tuh namanya diagram blok. Kalian belum pernah dengar diagram blok? Belum. Oke, mungkin kalian bisa apa ya, kayak mengira-ngira ini tuh diagram blok tentang apa sih? Sebentar, Bu. Kayaknya aku pernah lihat. Kayaknya itu diagram blok mengenai sistem komputer, Bu. Benar sekali. Ada yang lebih spesifik mungkin? Bu, Ya. tentang cara masuknya input data dari komputer, bagaimana prosesnya kemudian waktunya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi diagram blok ini menjelaskan tentang bagaimana data masuk ke dalam sebuah komputer, habis itu diproses oleh CPU, memori dan sebagainya, habis itu keluar melalui output yang bisa kita lihat sekarang ini, gitu ya. Oke, lanjut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan isi dari diagram tersebut, mungkin fungsi-fungsinya. Saya, Bu. Oke, gimana Mas Iro? Pertama input data, terus kemudian masuk lewat default, kemudian diproses oleh CPU dan ditempatkan di memori, kemudian dikeluarkan melalui output. Ya, benar sekali. Ternyata ada yang sudah tahu ya, ada yang sudah lumayan paham mengenai diagram blok. Mungkin ada pendapat lain? Nggak ada? Tidak, Bu. Kalau nggak ada, saya punya pemanasan nih buat kalian. Nah, pemanasannya yaitu kalian buat kelompok 2 siswa, habis itu diskusikan tentang diagram blok yang ada pada slide sebelumnya. Habis itu isi diskusi berupa penjelasan fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur komputer yang ada dalam diagram. Ini langsung aja bisa mulai diskusinya. Baik, Bu. Oke, gimana nih diskusinya udah sampai apa? Sampai outputnya. Oh, oke, jadi kalau output ini gini ya. Iya. Oke, kelompok ini udah sampai mana
Materinya kita akan membahas yang pertama struktur dasar komputer, yang pertama ada CPU atau Central Processor Unit, yang kedua memori utama, yang ketiga input output. Central Processor Unit (CPU) berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Struktur utama CPU yang pertama program control unit, ada arithmetic and logic unit atau ALU yang tiga ada register dan ada CPU interconnection. Lanjut memori utama, ada RAM dan ROM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis, sedangkan ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Lanjut input dan output. Input output berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perantara atau itu. Yang selanjutnya adalah fungsi utama dari komputer. Yang pertama adalah pengolahan data, yang kedua ada penyimpanan data, yang ketiga ada pemindahan data, yang keempat ada kendali. Oke? Sudah paham semua mengenai materi yang barusan saya sampaikan? Sudah. Sudah, Bu. Oke, karena kalian sudah paham semua, saya punya exercise nih buat kalian. Apa itu? Ding ding ding. Nah, ini exercise-nya nanti kalian kerjakan soal ini di link yang nanti akan saya kirim ke grup. Oke, bisa mulai dikerjakan exercise-nya. Oke, karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah mengumpulkan tugasnya, dan saya juga sudah melihat hasil dari jawaban-jawaban kalian ya. Mayoritas di sini sudah paham semua mengenai materi yang sudah saya berikan tadi. Namun ada nih beberapa nomor yang mungkin kalian masih bingung atau masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Mungkin ini yang paling banyak, yang nomor 2, yaitu fungsi utama komputer. Saya akan jelaskan sedikit lagi fungsi utama komputer. Yang pertama adalah pengolahan data, yang kedua adalah penyimpanan data, yang ketiga adalah pemindahan data, yang keempat adalah kendali. Gitu ya. Oke, sepertinya kalian memerlukan latihan tambahan nih, karena ini belum benar semua gitu ya. Jadi saya akan memberikan enrichment buat kalian, yaitu berupa pekerjaan rumah. Jadi soal-soal yang ada di slide enrichment ini kalian kerjakan di rumah. Waktunya 3 hari setelah hari ini. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Bu, kalau ada deadline-nya lewat bagaimana ya? Konsekuensi dari ikut mata pembelajaran saya, jika kalian mengumpulkan lebih dari deadline, maka akan dikurangi nilainya. Misal nilainya yang kalian harusnya 80, jika kalian mengumpulkan telat 1 hari, maka nilai kalian akan berkurang menjadi 75. Jika kalian telah mengumpulkan 2 hari, maka akan berkurang menjadi 70. Seperti itu. Baik, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, baik semuanya, karena waktu pembelajaran juga sudah habis. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengapresiasi diri kita sendiri dengan tepuk tangan buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dalam waktu sekarang ini maupun di masa depan. Amin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Adapun materi yang saya gunakan adalah sistem komputer yang terdapat pada mata pelajaran SMK jurusan Multimedia